Bahkan setan tertinggi sekolahnya di dunia Indonesia. Anda boleh nonton semua film horor, belum tentu setannya sarjana. Tapi Indonesia punya suster ngesot Bapak Ibu. Di suster ngesot jelek-jelek begitu S1 loh Pak. Sempat kuliah di akademi keperawatan loh Pak nih, sebelum jadi setan. Serius. Tapi apa yang kurang keren dari Indonesia? Kita harus akui, kita jangan malu. Orang bule ngomong Indonesia jorok. Joroknya di mana? Ngupil. Bapak Ibu, orang bule ngupil. Itu kalau ngupil kan bahasa itunya tuh bersihin kotoran hidung. Orang bule tuh enak Pak, ambil langsung selepet. Indonesia nggak begitu Bapak Ibu. Nggak begitu. Indonesia tuh ambil pasti digoyang. Ini jorok Pak. Ini kenapa harus dibeginiin sih? Saya pernah nanya loh sama orang lagi begitu, bro, ngapain digoyang? Dia nyahutnya begini, keren tau ngol, becek kering. Ih, jorok Pak. Bukan becek, jorok. Orang bule ngomong kenapa jorok? Karena nyara cara buangnya. Orang bule begini kita enggak, nitip di mana aja ditaruh, di bawah mimbar, di daun juga, di baju temen juga dia. Ini jorok loh Pak. Apalagi yang jorok dari Indonesia yang diakui kurang bagus. Indonesia adalah negara penghasil pelajaran sekolah. Sampai hari ini kita nggak bisa jawab. Pelajaran tentang budi. Ada yang tahu siapa orang tuanya Budi? Gua kasih cincin berlian gue. Saya punya cincin blue safir pakai berlian. Yang bisa jawab siapa nama orang tuanya Budi? Siapa nama bapaknya? Nama ibunya? Siapakah? Nggak ada. Ibu Sumiati kek. Kok cuman ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Ngeselin Pak. Sampai kita meninggal nggak tahu loh. Orang tanya kenapa sih ngol harus cari tahu? Lah kan kita takutnya tetanggaan. Serius loh. Udah gitu pelajaran budi ngeselin Pak. Pelajaran SD kelas 3 matematika halaman 8 bab 8 halaman 27. Saya minta semua yang hadir hari ini jawab pertanyaannya. Saya udah pernah bawain di depan Pak Jansen. Tapi sini saya mau bawain. Wati pergi ke pasar membeli telur 3 kilo. Beli berapa kilo? 3. 1 kilo telur 750. Berapa sekilo? 750. Dan Wati membawa uang 5.000. Bawa duit berapa? Beli berapa kilo? Sekilo berapa? Bawa uang berapa? Pertanyaannya berapakah kembaliannya? Berapa? Berapa? 2.750. Inilah letaknya bangsa kita seperti ini. Orang yang ke pasar Wati kok situ yang jawab. Anda sok tahu namanya. Jangan dijawab yang ke pasar itu Wati. Lu kalau pingin jawab susul. Langsung tanya berapa sisanya. Baru pulang jawab. Jangan dijawab. Kita nggak tahu, takutnya telurnya naik. Uangnya jatuh. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini jawab aja. Hanya Tuhan dan Wati yang tahu. Jangan ribet Bapak Ibu. Saya adalah stand up komedian yang sampai saat ini tidak pernah ditegur oleh KPI, Ormas, TNI maupun Polri. Saya manggung di semua kalangan Bapak Ibu. Orang nanya kenapa ngol? Karena saya nyari uang bukan nyari sensasi. Yang kurang keren dari Indonesia apa?
Indonesia adalah negara paling kepo nomor 2 di dunia. Anda tahu kepo itu artinya apa? Kepo itu rasa ingin tahu. Ingin tahunya Indonesia tuh tinggi banget. Terbukti di mana? Cuman orang Indonesia kalau dengar orang buang angin berhenti. Orang bule kalau dia buang angin put di jalan aja. Kita ada yang bunyi put, siapa? Banyak begitu, Pak. Di Senayan City di Jakarta orang lagi pipis berlima. Tahu-tahu di dalam bunyi put, di luar siapa itu? Udah selesai pipis bukannya pulang keluar, enggak. Ngantri di wastafel cuci tangan sambil nunggu orang itu keluar. Orangnya keluar kita komen, oh elu. Lah kenapa mau cari tahu, Pak? Itu urusan dia loh, coy. Kita nggak bisa begitu. Serius. Belum lagi zaman sekarang tuh kasihan anak-anak kecil. Sekarang ada wabah kids zaman now. Duh masih kecil udah kirim surat cinta. Udah pacaran, ya ampun Pak. Anak-anak Anda umur 10 tahun jangan dulu pacaran. Orang nanya sama Mongol, kenapa Mongol mereka pacaran? Ya karena anak-anak zaman sekarang tidak lagi diperhadapkan dengan film-film anak kecil yang mendidik. Bapak Ibu yang pernah nonton Si Unyil coba angkat tangan. Pak, film Si Unyil adalah film yang paling bagus untuk mendidik anak-anak. Karena di saat Pak Oga nodong, ada Pak Raden yang memberi nasihat kalau itu nggak boleh. Lah sekarang anak kecil dibombardir dengan film yang nggak jelas. Marsha and the Bear. Bapak di sorga ini Marsha anaknya siapa? Umur 4 tahun gaulnya bukan sama orang justru sama beruang. Udah gitu aduh nakalnya minta ampun sampai beruang kabur. Itu baru Marsha. Anda bayangkan sama Shinchan. Terus Anda coba bayangkan ditarakan ternyata Marsha sama Shinchan nikah. Saya pindah ke Malinau. Nakal dua-dua Pak. Belum lagi film Dora. Sampai hari ini saya nggak tahu siapa orang tuanya. Dora Explorer adalah film yang gak jelas. Anak umur 8 tahun kerjaannya jalan-jalan. Ini orang tuanya gak pernah marah apa? Serius loh. Kenapa saya suka marah-marah kalau film Dora? Karena Dora gak pernah jalan tahu arahnya. Selalu nanya. Mau kemanakah kita hari ini? Cok lu yang jalan kenapa nanya? Yang paling parah tuh begini kalau nanya, di manakah rumah nenek? TV gua matiin. Lo orang neneknya dia kok nanya ke kita yang nonton? Yang bener tanya sama bapakmu dong, apa nanya sama kita? Serius loh. Mau kemanakah kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Dan kita disuruh jawab. Dan kita suka jawab ke hutan. Dora teriak, tidak, kita ke pantai. Gua banting tuh TV. Ya ampun Tuhan. Serius loh. Apalagi yang lagu ada satu lagu yang mau nanya dulu. Berapakah warna pelangi? Berapa? 7. Kita coba nyanyi lagu pelangi-pelangi Indonesia. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Habis Pak. Nggak usah disambung. Yang biru itu langit Pak. Warna benernya cuma 3. Merah, kuning. Berarti cacat pelangi Indonesia Pak. Ya ampun. Pak pelangi 7 Indonesia 3. Kan kasihan kemana 4-nya Pak. Kok warnanya dikorupsi? Kasihan loh Pak, serius loh. Pelukismu
Berarti siapa yang lukis? Kenapa nanya siapa gerangan? Kan udah tahu si Agung. Itulah yang membuat sama juga dengan tokoh emansipasi Indonesia. Siapa namanya ibu kita? Nama benernya siapa? Harum. Lagunya yang ngomong Harum namanya. Udah. Siapa namanya? Harum. Berarti nama ibu kita Kartini adalah Raden Ajeng Harum Kartini. Tuh, serius loh, banyak yang gak jelas Pak. Bintang kecil di langit yang ntar keluar acara lu lihat ke atas. Biru apa hitam tuh di atas? Kok biru? Iya kan? Kalau biru itu mah warnanya dua partai besar Pak. Iya toh? Partai pengusung. Betul. Demokrat dan Nasdem. Sama-sama biru Pak. Iya. Yang penting Indonesia harus keren. Betul? Betul. Besok pilkada pemilihan kepala daerah. Kalau pemilihan wali kota singkatannya apa ya? Pilwali ya. Besok kan pilwali. Siapapun calon, yang penting bisa memajukan Tarakan ini makin lebih bagus. Dukunglah beliau. Iya kan? Dukung. Demokrat, Nasdem, dan beberapa partai yang lain udah punya dukungan. Saya juga suka protes, serius. Buat yang beragama Kristen hari ini, Anda pernah nonton YouTube saya. Saya pernah marah-marah di gereja Bapak Ibu. Gara-gara saya ketakutan loh kalau ke gereja. Kenapa? Karena sekarang pendeta kalau berdoa, minta Tuhan suruh datang loh Pak. Coba selalu Tuhan, hadirlah di tempat ini. Disuruh datang Pak. Ini Bapak pendeta nggak pernah baca Alkitab apa gimana? Kalau Tuhan datang kan kiamat. Jangan dipanggil Pak. Pak, saya boleh jujur baca Alkitab, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti dia udah di sorga. Lu suruh turun. Lu pikir Tuhan Yesus itu cecelup apa naik turun? Jangan, saya jujur aja Bapak Ibu. Di agama Islam pun dibilang Isa Al-Masih datang menjadi Imam Mahdi, berarti selesai dunia ini. Lah Kristen manggil Tuhan. Jadi kalau Mongol di Jakarta di gereja ada doa Tuhan, hadirlah di tempat ini. Mongol pulang goblok nakut-nakutin takut Mongol. Jangan dipanggil Bapak Ibu. Buat para hamba Tuhan yang dipanggil itu Roh Kudusnya, bukan Tuhannya. Coy, kalau Tuhan datang Maranatha kita bro. Jadi saya kalau dengar doa begitu Pak, saya pasti ketawa. Orang bilang, gila lu gak takut ngol? Ya gue takut sama Tuhan sama mama. Mama saya orang Manado Bapak Ibu. Aduh, kami di Manado ada satu prinsip. Bertamu ke rumah orang tuh, terus ngana kasih kukis kongguan. Orang Manado harus bilang, kukis bikin kotor gigi. Tapi coba orangnya ke dapur, lantainya kongguan hilang. Lumayan buat gelang rose gold. Mama saya ibu-ibu Manado yang cantiknya kadang-kadang. Dia kalau lagi ribet, aduh Tuhan sama Bunda Maria lewat pun dicuekin sama dia. Dia kalau paling ribet tuh soal alis. Serius loh. Cantik-cantik alis turun 0,5 senti. Saya bilang yaudah operasi itu tarik kulit aja. Dia bilang jangan. Biar jodeng es batu. Mau alis bagus tangannya menciut Pak. Tahu dia telepon.
Saya lagi di gereja waktu itu pulang syuting film Warisan Olga. Saya pulang syuting ke gereja sore, ditelepon, "Dek, siapa Mi?" "Mami lagi di Sensi." Wih, Mama lagi di Senayan City, mall termahal di Indonesia. Terus Mami di mana? Mami di depan toko jual tas kayak tikar. Pucat mongol, Pak. Mak gua depan Bottega, Pak. Pak, Louis Vuitton masih ada 60 juta, tapi Bottega dompetnya aja 89 juta. Nih Mama lihatnya apa? Tas. Berarti tasnya 200 juta. Saya bukannya pelit Bapak Ibu. Saya bisa beliin Mama saya tas itu. Cuman kenapa saya nggak beliin? Percuma, Mama saya orang Manado. Ke gereja ibu-ibu pasti Alkitabnya diketek. Di dalam tas apa isinya? Panada, lalampa, ikan kembung goreng, cucur. Anda bayangkan tas 200 juta bau anyir? Karena ibu-ibu Manado mau pergi dimanapun pasti babungkus. Aduh Tuhan nih, tas 200 juta pulang-pulang ada cucur. Pak, cucur itu kue 5 hari minyaknya nggak habis-habis. Tuhan. Oh iya, ini paling lucu. Saya manggung ada salah satu perusahaan besar di Indonesia, bikin di Kempinski di Jakarta. Saya waktu itu sepanggung bareng Syahrini. Saya nggak ketemu sama Mbak Syarininya, tapi ternyata Mama ketemu. Pas ketemu Mongol, Mama langsung bilang begini, "Dek, tadi Mami ketemu Syahrini. Terus, aduh DP cincin bagus sekali." Mongol langsung pucat, Pak. Mama ngomong cincin Syahrini bagus sekali, dalam hatinya artinya adalah beliin. Saya bisa beli, Pak. Tapi kenapa saya nggak beli? Percuma. 5 provinsi di Indonesia yang tidak bisa membedakan mana berlian, mana sirkon, salah satunya Manado, Pak. Karena kami di Manado yang penting mangkilat so berlian itu. Jadi saya beliin Mama cincin sirkon di Ambasador. Di cincinnya penuh berlian, gua cuci pakai sunlight. Bodoh. Siram pakai air, keringin pakai hair dryer. Kasih pa Mama, napa Mi itu cincin? Oh darah Yesus baik sekali ngane. Aduh, memangnya sia-sia kita ada anak rupangana padahal sirkon. Karena Mama nin tahu mana sirkon, mana berlian, yang penting mangkilat. Itulah enaknya. Jadi Mama udah tahu, Mama so tahu. Ini materi adalah materi yang bikin dia darah tinggi 2 hari, Pak. Dia marah-marah, anak kurang ajar kote Kang. Itu cincin kan ada kaset sirkon Kang. Ih maaf Mi. Nananya berpikir ndak Mi na pada doi 4 juta pegang jo. Memang anak Mama pe kebanggaan. Berubah Pak, dapat 4 juta. Tenang, ibu-ibu Manado anak kasih doi, dia akan berdoa for ngana. Ya diberkati Tuhan, sejahtera selalu nih. Tuh. Jadi santai. Hari ini anak-anak muda jangan pakai narkoba, setuju? Setuju. Coba yang cowok-cowok yang masih jomblo angkat tangan. Yang masih jomblo angkat tangan. Anda semuanya pingin punya pacar? Ingin punya pacar? Tidur solusinya. Buat cowok-cowok yang belum punya pacar, tidur aja. Kenapa tidur? Karena Hawa diciptakan di saat Adam sedang tidur. Tidur Joso. Karena pasti Tuhan ciptakan yang terbaik for orang. Tapi ingat baik-baik. Anda harus cakep seperti Adam. Kalau kurang cari. Kalau perlu pakai dukun. Jangan dosa. Dosa. Yang paling terakhir. Iya. Tadi tarian apa namanya ya? Tarian Dayak ya. Yang tahu tarian Saman di daerah Aceh coba angkat tangan.
Penari Saman bajunya itu semuanya tertutup Pak. Pakai jilbab, tertutup rapi banget. Turun Sumatera Utara, baju penarinya makin habis bagian tangannya. Palembang makin putus, Pekanbaru makin habis. Tadi Tarakan udah di sini kainnya. Jawa Barat Karawang keteknya di luar. Manado habis di bawah. Terakhir so di Papua. Sonya ada kasihan. Tapi saya mau kasih tahu buat Anda, saya tampil di 2 presiden Indonesia, saya selalu ngomong tolong bantu tentang Papua. Termasuk dalam hal namanya koteka Pak. Itu benda paling menjebak Pak. Kalau Anda kurang yakin jangan pakai Pak. Saya pernah ke Jepang pakai celana dalam sumo seleher Pak. Gede banget tuh celana dalam, serius. Seleher ketutup. Saya ke Papua juga coba koteka Pak. Aduh Tuhan Yesus. Itu benda menakutkan Pak. Saya ketemu si bapak tuh yang itu koteka. Saya bilang, Pace, bagaimana kamu pakai koteka? Si Pace bilang, ade talanjang sudah, kasih masuk ke dalam. Oh, sudah tuh. Mongol langsung bilang sama manajer, foto. Si bapak teriak dari belakang, ade, bukan begitu caranya. Tolong sudah lipat ke atas itu kotekanya. Bapak di sorga itu adalah momen paling bikin gua mau pingsan Pak. Tuhan, kita kira cuman semasuk begini, ternyata harus dilipet. Pas dia dilipet ke atas, keluarlah si Dede. Aduh Tuhan, aduh. Ternyata koteka khusus yang gede Pak. Kalau Anda minimalis jangan pakai. Aduh, dia melorot saya. Aduh, nggak enak banget. Aduh Tuhan, bertobat. Aduh, saya 2-4 kali tetap keluar Pak. Aduh, temen gue langsung bilang begini, ya ampun ngol kecil amat. Aduh, lu ketawa, gua yang malu Pak. Suara situ ada banyak orang lagi Pak. Aduh, malu Pak. Tapi terpaksa harus ada. Terpaksa lah kita pakai double tip. Yang penting di dalam. Aduh, Tuhan berdosa. Jadi saya langsung ngomong di depan pemerintah, tolong pemerintah campur tangan tentang standar sertifikat nasional. Tulis khusus yang berapa. Biar jangan terjebak tuh. Jadi kalau kita ke Papua tinggal cari ukuran gua ada nggak ya. Jadi kalau sembarang pakai, oh Tuhan. Tapi nggak apa-apalah. Yang penting saya tetap bangga jadi orang Indonesia. Amin. Buat Partai Demokrat yang melaksanakan Natal pada malam hari ini, kakak saya masih sampai saat ini di Demokrat. Kemarin ikut lagi. Ternyata kalah dari Om Lape, Pak Mangindaan. Jadi kalau Om Lape mengundurkan diri jadi anggota DPR MPR, berarti kakak saya yang naik karena dia suara kedua terbanyak. Sekarang beliau lagi di Kanada ngambil S3. Ponakan saya juga udah S3. Saya nggak usah. Mending duitnya buat dagang Pak. Saya PNS golongan 3 berhenti. Gaji cuman segitu. Mending jadi artis Pak. Gede bayaran. Ditelepon pajak ntar subuh ini. Kami para artis kalau udah ngomongin harta langsung pada ketakutan. Tahu-tahu pajak telepon Pak. Tunggakannya sekitar 400 juta langsung pingsan Pak kami. Tapi saya kemarin melaporkan semua harta kekayaan saya. Demi saya pingin Indonesia makin keren ke depannya. Amin.
Amin. Tepuk tangan sekali lagi.